Itu kita itu kan memang kurikulumnya begitu. Ya kita diajar bahasa Belanda karena kita kan akan Belanda berpikir Indonesia ini akan tetap dijajah oleh Belanda gitu rupanya gitu. Jadi kita dididik untuk dipersiapkan untuk menjadi aparat-aparat yang akan datang kan gitu. Maka diajarlah dua bahasa itu. Setelah di SMA gitu di atas diajar bahasa Jerman dan bahasa Prancis gitu. Sekolah menengah tinggi namanya itu. Saya sekolah di Makassar, Indonesia Timur dong itu, negara Indonesia Timur, negara merdeka itu. Kita pindah ke sana sekolah menengah tinggi namanya SMA aja. Itu diajar bahasa Jerman, bahasa Prancis gitu. Bahasa Inggris juga? Ya, itu diajar itu. Jadi orang-orang dulu itu bisa itu sedikit-sedikit bahasa itu gitu. Sekurang-kurangnya bisa mendengar lah gitu. Sayang tidak pernah, jarang dipraktekkan jadi lupa aja itu. Gitu, jarang gitu. Gitu. Kalau Belanda masih ya bisa itu. Walaupun tidak dipraktek, kalau ada orang datang masih bisanya komunikasi itu. Karena itu kan dasar permulaan itu. Jadi waktu itu di Makassar orang masih bahasa Belanda itu. Tahun 49 bendera merah putih biru masih berkibar di Makassar itu. Bendera merah putih biru itu. Yang jadi presiden kan orang Bali, Cokordo Gede Rakoswati, presiden negara Indonesia Timur itu. Presiden Cokordo Gede Rakoswati dari Ubud. Lalu Perdana Menterinya Idana Agung Gede Agung, Raja Gianyar. Jadi orang Bali begini. Jadi presidennya orang Bali, Perdana Menterinya orang Bali gitu. Pernah itu. Jadi Cokordo Gede Rakoswati presiden, Idana Agung Gede Agung, Raja Gianyar, Perdana Menteri. Yang berapa kali ketemu dengan saya kan hampir mati pernah itu waktu pertempuran itu. Pemberontakan di Aceh itu. Sekolah di Makassar. Itu tahun 49, 50, 51. SPMA itu. Pertempuran antara penganut unitaris dengan penganut federal itu. Ya, bertempur di sana itu. Akhirnya apa? Sekolah kita hancur kena mortir gitu. Jadi kita itu terkatung-katung di jalan, terpaksa bergerilya bersama orang Bugis di sana itu melawan tentara Belanda itu. Itu kemudian karena Belanda unggul dalam senjata, kita terpukul mundur. Banyak gerilya yang tewas itu. Saya paksa dengan 5 orang berlari bersembunyi di gorong-gorong tuh. Di bawah jalan tuh ada jalan air itu. Di situ kita mencelup karena di got itu. Itu terus diketahui oleh Belanda itu. Disuruh keluar itu, kamu gitu. Kalau tidak kamu siap tembak dengan material air itu. Semprotan air yang bisa 20 meter itu. Api, fire, thrower itu. Senjata api yang mancar itu. Api bisa 30 meter itu. Jadi dia teriak begitu, kita di dalam gorong-gorong, kita 5 orang terpaksa harus keluar. Kalau tidak kan pasti mati. Kalau keluar belum tentu, masih ada harapan gitu. Jadi kita 5 orang keluar, karena gorong-gorong itu kecil, hanya untuk 1 orang aja. Satu begitu, tidak bisa 2 gitu. Ya, berbaris begitu bisa harus 1 karena kecil. Jadi masuknya 1 orang, keluarnya 1 orang. Jadi kita masuk berlima gitu. Nomor 1 kita keluar aja gitu. Keluar namanya Sutikno gitu. Angkat tangan dia gitu. Kamu nama siapa? Saya nama Sutikno. Oh, kamu Jawa? Ya. Oh, kamu Jawa, Yeng Soekarno gitu. Tembak, tor, itu mati. Karena Yeng Soekarno
orang Ambon marah, tidak mau sama orang Jawa. Benci sekali dia orang Ambon, orang Jawa. Tembak mati. Keluar lagi Sutejo gitu. Sutoyo orang Sunda itu. Kamu Jawa, iya tembak. Bar mati itu. Waduh, saya yang ketiga. Itu mati kalau dia kata. Udah sejauh kan taruh Gunung Agung tuh. Keluar. Kamu siapa? Saya ada Agung, ada Agung. Gitu. Otak, kerja otak ada. Kamu nama saya ada Agung, ada Agung. Duh, kamu orang Bali? Ya. Kamu masih keluarga dengan Perdana Menteri? Ya, masih gitu. Oh, kenapa kamu di sini? Kamu bergerilya gitu? Ya, kita kan saya sekolah di sini, sekolah saya terbakar. Lalu saya 5 hari tidak makan, lalu terpaksa bergerilya untuk makan. Tidak ada cara lain gitu. Oh begitu ya. Oh kamu orang Bali ya, ya. Saya juga bertugas di Bali dulu tahun 46, 47 dia bilang gitu. Orang Ambon itu. Saya pernah ditolong orang Bali, kalau begitu kamu duduk aja di sana itu. Selamat itu. Selamat. Karena bilang nak Agung di Agung tuh. Sudah yang keempat keluar Pitsena dari Flores itu. Karena bukan Jawa, selamat itu. Yang kelima Yan Romengan dari Manado, selamat lagi, asal Jawa pasti mati. Gitu, itu kan sentimennya orang Indonesia Timur itu. Itu saya selamat waktu itu karena itu Agung nama Agung di Agung. Ya, masa saya mati umur 18 tahun. Saya umur 18 waktu itu. Sedang jalan itu. Tuh kan di sana dengan Pak Sutejo, dengan Pak Wodarso Suyaso gitu sana itu. Banyak orang Bali sekolah sana. Pejuang-pejuang itu tuh. Dan bekas-bekas tentara, ada kan jadi Arjuna, tentara Pris. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat gitu, namanya PRIS. Itu tentara Bali dulu itu, yang bekas gerilya itu jadi negara, jadi tentara net itu, PRIS. Jadi waktu itu kita di sana bersama-sama itu di Indonesia Timur itu, dan Agung itu betul-betul berpihak kepada Republik. Jadi dengan Arnold Mononotu itu fraksi demokrasi Indonesia. Jadi tadinya diperalat oleh Belanda, kemudian dia pro Republik begitu. Dia mempersatukan negara-negara federal itu, negara-negara boneka itu. Ada 15 negara boneka itu dibuat satu persatuan organisasi namanya Persatuan Musyawarah Federal, Persatuan Musyawarah Federal, atau bahasa Belanda Bijeenkomst Federal Overleg, Bijeenkomst Federal Overleg itu namanya. Itu dipimpin oleh Agung di Agung. Jadi negara boneka ini dipimpin oleh Agung di Agung, lalu dibuat pro Republik begitu, berubah menjadi pro Republik kan di Belanda. Makanya waktu kelas kedua itu jatuhnya Jogja itu 19 Desember 48, Jogja jatuh, Soekarno-Hatta ditangkap, kan protes itu. Perdana Menteri Agung di Agung protes itu Belanda tidak benar itu menyerang Jogja itu. Perjanjian Renville dengan Jati kan penyelesaian konflik tidak bisa diselesaikan dengan perang, harus dengan negosiasi, harus dengan perundingan. Kenapa Anda pakai senjata gitu? Sesudah melanggar aturan gitu. Lalu dia protes, dia meletakkan jabatan Perdana Menteri net sebagai protes gitu. Diikuti oleh Perdana Menteri Pasundan, Adil Puradireja itu. Jadi dia perlu didengar oleh Bung Hatta, wah ini orang Republik gitu. Jadi Bung Hatta teman baik Agung di Agung tuh. Jadi itu. Dan kemudian dalam beliau itu kemudian jadi waktu dibentuknya negara Indonesia Serikat itu beliau
sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 16 negara. Satu negara Republik Indonesia Jogja, kecil dari Jogja, Solo, sekitar itu aja negara Jogja itu. Lainnya Jawa Barat, negara Pasundan, negara Jawa Tengah, negara Jawa Timur, negara Madura begitu, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Kalimantan Barat, Kalimantan Utara gitu, Bangka Belitung, negara Nusa Timur begitu. Nah itu, jadi beliau itu adalah Menteri Dalam Negeri Negara Republik Indonesia Serikat gitu.